Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, dengan nikmatnya hadirin wa imanullah, pada malam ini kembali kita bisa dipertemukan dalam majelis ilmu di kajian intensif pembahasan kitab Ma'ariju Al-Qabul. Demikian pula hadirin wa imanullah, kita bersyukur kepada Allah yang telah berkenan memberikan karunia kita berjumpa dengan bulan Zulhijjah. Hari ini di perhitungan kemarin sidang itsbat pemerintah berarti masuk di hari ketiga dari bulan Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Quran surah Al-Fajr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin ashri ila akhiri al-ayah, ila akhir surah. Demi waktu fajar dan demi 10 malam. Para ulama tafsir banyak menafsirkan 10 malam yang dimaksud adalah 10 awal dari bulan Zulhijjah. Lantas kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 awal bulan Zulhijjah? Hal ini dijelaskan dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan yang lainnya dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu ahabbu ilallahi min hadhihi al-ayyam," yakni ayyam al-ushri. Tidak ada amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari-hari 10 ini, yakni 10 awal bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, apakah amal soleh tersebut lebih dicintai Allah melebihi jihad fi sabilillah? Maka kata Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, bahkan amal soleh tersebut, yakni amal soleh yang dilakukan di 10 awal bulan Zulhijjah, lebih dicintai oleh Allah melebihi jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bisyai'in, kecuali orang yang jihad fi sabilillah dengan harta dan jiwa, falam yarji min dzalika bisyai'in, tidak kembali, harta jiwa tidak kembali, artinya beliau mati syahid. Sekali lagi Rasulullah SAW menegaskan, ma min ayyamin, tidak ada amal soleh yang paling dicintai oleh Allah yang dilakukan atas seorang hamba, ya,
min ayami al-asr, yakni al-asr. Min hadhihi al-ayyam, yakni ayyam al-asri, dari hari-hari ini, yakni hari awal bulan Zulhijjah. Bahkan melebihi jihad fi sabilillah, kecuali orang yang keluar untuk berjihad dengan harta dan jiwa kemudian wafat syahid. Maka hadirin rahimanillah, ini adalah karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala atas kita semua kaum muslimin, kaum mukminin, agar bisa memanfaatkan nikmat tersebut. Kita isi dengan ragam amal soleh. Tidak ada pembatasan dalam amal soleh tersebut. Semua nanti dikembalikan kepada masing-masing individu dari kita, mana yang lebih mudah untuk kita. Jika saum adalah mudah untuk kita, ringan untuk kita, maka silahkan saum. Jika sodakoh bagi kita lebih ringan, maka silakanlah perbanyak sodakoh. Jika sholat sunnah atau memperbanyak nafilah itu mudah, lebih ringan untuk kita, maka silahkan tunaikan. Atau di hari-hari ini, umpamanya di pekan-pekan ini, menghadiri majelis ilmu, ini pun tidak diragukan bagian daripada amal soleh. Al-muhim, yang penting seorang mumin betul-betul fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam beramal soleh. Ya, karena amal soleh yang dilakukan pada hari-hari 10 di awal bulan Zulhijjah, amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita, kemudahan dalam rangka beramal soleh. Allahumma amin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa salawat dan salam senantiasa dilimpahkan, dicurahkan kepada suri tauladan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Tema yang insyaallah kita akan sama-sama tadabburi dari kitab Ma'arijul Al-Qabul, yakni Maji'ul Ashhad, didatangkannya as-suhuf wal ashhad, serta saksi. Didatangkannya catatan amalan, kitab, dan saksi. Sebagai muqaddimah, mu'alif rahimahullah ta'ala membawakan dalam baitnya, waratakamat sahaibul ahwali, ay ijtama'at sahaibu al-ahwal, berkumpullah pada hari kiamat, yakni di mauqif, di padang mahsyar, sebagaimana telah disampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya. Sahaibul ahwal, berkumpullah seluruh jam'u haulin, ay al-amru syadidul hailu, perkara yang sangat dahsyat dan sangat sulit, berdiri 50.000 tahun, kemudian didekatkannya asyams, matahari, qadra milin aw milain, seukuran sekadar 1 mil atau 2 mil, ya. Kemudian banyak sekali, ya, masing-masing orang yang kenal lari, seterusnya, dan sudah disampaikan. Wan ajama sakata falam yatakallam al-baligh, dikala itu in ajamal balighu fil maqal, orang yang pandai bersilat lidah, orang yang pandai berdebat, orang yang pandai berbicara dahulu di dunia, di saat itu in ajama ay sakata, diam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biidni, di hari itu, yauma ya'ti, akan datang, la takallamu nafsun, satu jiwa tidak akan mampu dia berbicara, illa biidnihi, kecuali atas izinnya, ini izin Allah Subhanahu wa taala. Wa khasha'atil aswatu lirrahman, suara hening, fala tasma'u illa hamsa, tidaklah terdengar di kala itu illa hamsa,
Kata Ibnu Abbas, ay sakanat, tenang. Qala tahriku syafahi min ghairi mantiqin, hanya sebatas bibir bergumam tapi tidak ada suara yang keluar. Di mauqif yang sangat dahsyat. Wa khashatil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamasa. Di surah An-Naba, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa, hari dikala ar-ruh, ini sudah disampaikan makna ruh, wal malaikatu saffa, berbaris di hadapan Ar-Rahman. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Fajr, wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dikala itu penghuni langit dan penghuni bumi berjumpa. La yatakallamuna illa man adina lahu Rahman wa qala shawaba. Tidak ada yang berbicara di kala itu kecuali setelah diberikan izin oleh Ar-Rahman wa qala, dan tidaklah dia berbicara shawaba kecuali benar. Nah, kemudian hadirin rahimankumullah, dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya, yaqulullahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, wa izzati wa jalali, demi izzahku, wa jalali, keagunganku, kemuliaanku, la yujawiruni al-yawma zulmu zalimin, hari ini tidak ada kezaliman, tidak diperkenankan satu kezaliman apapun. Sebagaimana sahihain sabit, iyyakum waz-zulma, jauhilah, hindarilah kezaliman, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamati, karena kezaliman tersebut kelak pada hari kiamat betul-betul berubah menjadi kegelapan. Kezaliman di dunia bisa jadi sifatnya adalah maknawi dengan ragam bentuk kezalimannya. Namun nanti ketika pada hari kiamat akan berubah menjadi indrawi istilahnya, atau hissi, betul-betul gelap. Jadi secara harfiah, secara maknanya, zalim itu adalah gelap. Adapun makna kezaliman banyak. Kezaliman, perbuatan yang termasuk ke dalam kezaliman di dunia, kezaliman apapun di dunia, maka kelak pada hari kiamat akan menjadi zulumatun yaumal qiyamah, jadi kegelapan. Tentu kezaliman yang paling dahsyat adalah kesyirikan, sebagaimana Allah berfirman, innasyirka la zulmun adzim. Waqtassa min zi az-zulmi lil mazlum, maka dikala itu ditegakkannya qisas antara zidzulmi, pelaku zalim, lil madlumi, kepada orang yang terzalimi. Sebagaimana Allah Rabbul Alamin firman dalam surah An-Nisa, innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin, Allah, sesungguhnya Allah tidak pernah zalim satu berat biji sawi sekalipun, sebesar biji sawi sekalipun. Wa in taku hasanatan yudha'ifha, jika itu adalah kebaikan, yudha'ifha, maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan. Ini rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Siapa yang menunaikan suatu kebaikan, kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10. Bahkan di hadis yang lain sampai lipatan-lipatan yang tidak terhingga. Jika dia justru melakukan kezaliman, keburukan, tidak diberikan balasan kecuali mislaha, semisal dengan keburukan tersebut. Mereka tidak terzalimi. Tuh. Maka kelak pada hari kiamat, mahkamah Allah terangkat dari kezaliman. Al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat. Hari ini seluruh usaha upaya manusia
upaya usaha setiap jiwa tujza, diberikan balasan. La zulmal yaum, tidak ada kedoliman hari ini. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya hisaban Allah sangatlah cepat. Tuh. Kemudian oleh karena itu Rasulullah SAW mewanti-wanti, memberikan nasihat kepada umatnya, termasuk kita semua, man kanat indahu madlimatun, siapa yang memiliki kedoliman, li akhihi, kepada saudaranya, falyatahallalhu, maka hendaklah dia halalkan, tuntaskan, minha, darinya. Fa innahu laisa thamma dinarun wala dirham, karena kelak pada hari kiamat dinar dan dirham tidak lagi mendatangkan manfaat. Min qabli an yu'khad li akhihi min hasanati, sebelum kebaikan-kebaikan dia diambil oleh orang yang terzalimi, oleh orang lain. Fa illam yakun lahu hasanatun, jika tidak lagi tersisa kebaikan-kebaikan yang dia miliki, ukhida min sayyiati akhihi, maka akan dilemparkan, diberikan keburukan-keburukan, dosa-dosa daripada saudara dia yang dahulu dizalimi. Faturihat alaihi, sampai akhirnya dia pun terlempar ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Hadirin rahimakumullah, dahsyatnya kezaliman, terutama berkaitan dengan hablun minan nas, berhubungan dengan sesama manusia. Hubungan dengan sesama manusia jauh lebih dahsyat, lebih rumit, lebih repot ketimbang berkaitan dengan apa? Hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam tanda kutip. Ketika kita terjerumus dalam dosa dan maksiat, di antara tanda orang-orang yang bertakwa adalah segera langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila berkaitan dengan sesama manusia, maka tidak bisa langsung taubat kita diterima kecuali setelah melewati apa? Baro'ah, yaitu berlepas diri terhadap sesama. Demikian. Bahkan dalam hadis dikatakan yukhlasu al-mu'minuna minan nar, kaum mukminin dibebaskan daripada neraka, payuh basuna ala qantaratin bainal jannati wan nar. Lihat, mereka tertahan sejenak di antara surga dan neraka. Qantarah, yakni di jembatan. Wallahu taala wa alam hakikatnya. Fayuqassu li ba'dihim min ba'din. Kaum mukminin, mereka menyebutkan kaum mukminin, mereka dikisos sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Min ba'din madzalimu kanat bainahum fid dunya, jika terjadi kedzaliman antara sesama mereka dahulu dunia. Hatta idza hudibu, apabila sudah bersih, wa naqu, bersih, hilang, sudah hilang bersih, udina lahum fi dukhulil jannah, barulah diberikan izin untuk masuk ke dalam surga. Ngeri. Jadi kalau kita mau introspeksi, muhasabah diri, seringkali kita berinteraksi dengan sesama kita. Maka pintu-pintu kedoliman itu, baik dirasa ataupun tidak, itu besar sejatinya untuk kita. Sedangkan di sini dikatakan seorang mukmin tidak bisa masuk ke dalam surga kecuali setelah tuntas terlebih dahulu apa? Kedoliman. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, la ahaduhum ahada bimanzilihi fil jannati minhu bimanzilihi kana fid dunya. Diriwayat Imam At-Tirmidzi, orang yang bangkrut. Al-muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamati, orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang dengan pahala-pahala amal soleh, dengan kebaikan, sholat, saum, zakat. Akan tetapi bersamaan dengan itu qad syatama hadza, dia mencerca, memaki, merendahkan, memfitnah, memakan harta milik orang lain, kemudian wasafaka dam hadza, memukul, atau wadarab hadza, memukul, wasafaka dam hadza, mengalirkan darah fulan, fayuq'adu fayuqtassu hadza min hasanatihi, maka dia didudukan, jadi dia tidak dimasukkan ke surga, ditahan dia, fayuqtassu, kemudian dikisos, ya, min hasanatihi, dari kebaikan-kebaikan tersebut,
Fa in faniyat hasanatu, apabila sudah tuntas tidak ada lagi kebaikan-kebaikan tersebut, kebaikan dia, ukhidha min khotoyahum, maka kesalahan-kesalahan daripada orang-orang akan dilemparkan kepada dia. Summa turiha finnar, kemudian sampai akhirnya dimasukkan ke dalam neraka, waliyadzubillah. Nah, kemudian di hadis yang lain, summa yunadihim bi sautin yasma'uhu man ba'du kama yasma'uhu man qurba. Manusia dikumpulkan dalam keadaan uratan wurlan, telanjang. Kemudian dikatakan kepada mereka, dan semua mendengar persis seperti yang jauh yang dekat sama. Anal maliku anad dayyan, aku adalah al malik, ana ad-dayyan, ini aku adalah apa? Raja. Ad-dayyan, ini aku pengatur. Layan bagi, maha pengatur. Layan bagi li ahadin min ahli nari an yadkhulan nar. Tidak ada yang, tidak bolehnya li ahadin, bagi seorang pun dari penghuni neraka, an yadkhul an-nar, untuk masuk ke dalamnya. Walahu inda ahadin min ahli jannati hakun. Sekali lagi, tidak ada seorang pun yang dia mana masuk ke dalam neraka sedangkan dia masih memiliki hak di saudaranya yang sudah masuk ke dalam surga. Bisa dipahami, Bu? Saya ulangi. Tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam neraka sedangkan dia masih memiliki hak dari saudaranya yang sudah ada di mana? Di surga. Hatta aqdiyahu minhu, sehingga aku tuntaskan haknya, aku berikan haknya. Padahal dia di mana? Neraka. Tapi dia punya kebaikan. Walayan bagi li ahadin min ahlil jannah. Sekali lagi ini, makanya ini saya ingin angkat untuk menguatkan. Tidak boleh bagi seorang pun dari penghuni surga an yadkhula al jannata, dia masuk ke dalam surga, walahu inda rajulin min ahlin nari, sedangkan dia masih punya utang, punya hak ikatan, hatta aqdiyahu minhu, yani min ahlin nar, dari ahli neraka. Hatta, sehingga aqdiyahu, aku tetapkan, aku putuskan. Hatta Allah tomah, walaupun hanya sebatas apa, tempeleng. Qulna kaifa wa innama na'tillaha azza wa jalla hufatan uratan gullan. Para sahabat, bagaimana sedangkan kondisi keadaan kami dalam keadaan telanjang? Qala bil hasanati was sayyiat, yaitu dengan apa? Kebaikan dan keburukan. Ini akan ditimbang, saling tarik menarik, hadirin rahimanillah, pada hari kiamat. Maka kuncinya dua, takwa dalam hal ini, hubungan baik kita dengan siapa? Allah. Yang kedua adalah husnul khuluq, akhlak yang baik dalam rangka, dalam kaitan apa? Hubungan dengan sesama manusia. Baik. Kemudian mu'alif rahimahullah ta'ala, ini tema yang diangkat, wasawatil muluku lil ajnad, pada hari kiamat sama. Di dunia boleh berbeda, ada raja, maaf, ada presiden, ada rakyat, ada pasukan. Pada hari kiamat, wasawatil muluku lil ajnaji, raja pada hari kiamat dibangkitkan sama lil ajnadi, dengan tentara-tentaranya, sama. Waji'a bil kitabi wal ashhad, kemudian didatangkan kepadanya bil kitab, dengan catatan, wal ashhad, dan saksi. Wa syahidal a'dha'u wal jawarihu, anggota tubuh, seluruh anggota badan menjadi saksi. Wa badat sawatu wal fadaihu, maka nampaklah aib dan kekurangan-kekurangan masing-masing semua. Wabtuliyat hunalika sarairu, rahasia tampak. Wan kasyafal mukhfiyu fid domairi, kemudian terbukalah makhfiyu, dahulu tersembunyi, fid domairi, yang ada di dalam hati semua. Kemudian mu'alif rahimahullah ta'ala, Asy-Syarih rahimahullah ta'ala, dalam kitab
Ma'ariju al-Qabul, beliau mengatakan, yakni wasawatil muluki al-udhama, para pembesar, ar-ru'asa, para tokoh al-kibriya, al-kubara, lil ajnadi ar-ru'aya, jadi raja, presiden dengan rakyat dikala itu sama, soru sawaan fi dalikal mauqif, di mauqif sama semua, mustadikina fi haulil fadhi, dalam keadaan kuncang, tagobun, yaumut tanad, yaumut talaq, yang sudah disampaikan maknanya. Yaumut tanad, saling memanggil satu dengan yang lainnya. Yaumut talaq, saling berjumpa antara amal soleh, catatan amalan dengan diri dia, saling berjumpa. Wala yamliku li nafsihi wala li ghairihi naf'an wala dharra, masing-masing tidak mampu memberikan manfaat, demikian pula menghindarkan madarat darinya, nggak bisa. Kullu mri'in bima kasaba rahinun, setiap jiwa tergadaikan dengan amalan yang dahulu di dunia. Di hadirin rahimani rahimakumullah, setiap diri kita pada hari kiamat itu tergadaikan dengan apa? Amal soleh kita sekarang. Bisa dipahami ya? Sebagaimana seorang anak yang terlahir, di salah satu tafsiran dikatakan oleh Imam Ahmad, ya, bahwasanya seorang anak yang terlahir itu marhunatun aw rahinatun, tergadaikan bi aqiqatiha, dengan akikahnya. Salah satu makna tafsirannya adalah anak tersebut tidak mampu memberikan syafaat kepada kedua orang tua, ya, sampai yakni orang tua memberikan akikahnya terhadap anak. Sehingga makna rohinah tersebut itu tergadaikan atau jaminan itu berkaitan dengan apa? Syafaat. Maka setiap diri kita tergadaikan, yang namanya badang tergadaikan, tidak bisa ngapa-ngapain. Maka apa yang menjadi objeknya, ininya amal soleh kita lah penentunya. Kullu nafsin bima kasabat rohina, setiap jiwa itu tergadaikan dengan apa yang dia telah lakukan. Tuh. Qala Allah Ta'ala maliki yaumiddin, wa qala ta'ala al-mulku yawma idin lillah yawma hum barizuna la yakhfa 'ala Allahi minhum syai'un limanil mulkul yawma lillahil wahidil qahhar. Dalil, landasan dalilnya banyak sekali. Dalam hadis yang sahih, yaqbidullahu ta'ala al-arda wa yatfis samaa yaminahu, Allah subhanahu wa ta'ala menggenggam bumi, wa yatwi, dan apa? Twi as-sama, yatwi as-sama, menggulung, menggenggam, menggulung dengan tangan kanannya. Thumma yaqulu, kemudian Allah berfirman, anal maliku ainal mulukul aradi, aku maharaja, akulah raja, mana raja-raja bumi. Ini menguatkan apa yang dikatakan oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala, bahwasannya pada hari kiamat sama antara raja dengan siapa? Rakyatnya, sama semua. Kemudian waji'a bil kitabi wal ashhad, kemudian didatangkan kepada mereka kitab, catatan amalan, wal ashhad, dan saksi. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira. Kata Allah Subhanahu wa taala, kitab pun diletakkan orang-orang, fataral mujrimina, engkau melihat orang-orang dahulu melakukan dosa di dunia, musyfiqina mimma fih, betul-betul apa? Musyfiq, sangat membutuhkan pertolongan. Wa yaquluna, mereka berkata, mengatakan, ya wailatana, seandainya saja, ma li hadzal kitab, apa ini catatan ini? Jadi banyak penyesalan mereka. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, catatan seluruh.
Tidak ada yang luput dari catatan tersebut, baik yang kecil maupun yang besar. Wa wajadu ma'amilu hadira, mereka mendapati, menyaksikan ma'amilu, apa yang telah mereka lakukan dahulu di dunia. Hadira, betul-betul disaksikan. Wa qala ta'ala wa asyraqatil ardu binuri, surah Al-Kahfi ayat 49 tadi. Ini landasan dalil. Kemudian didatangkan saksi-saksi. Datangkan kepada mereka saksi-saksi. Surah Az-Zumar ayat 69. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyina wasyuhada. Para nabi didatangkan, wasyuhada, dan para saksi didatangkan. Nah, nanti insyaallah taala ada paparan penjelasan secara spesifik. Ada berapakah yang yang saksi yang menjadi saksi. Sebagian mengatakan ada 5 pembagian, sebagian lagi ada yang mengatakan kurang daripada itu. Wa qala ta'ala litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunu rasula 'alaikum syahida. Riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, yud'a Nuhun yaumal qiyamati, pada hari kiamat Nabi Nuh alaihi salam yud'a, dipanggil. Fayaqulu labbaika wa sa'daik, ya Rabb, wahai Tuhanku, labbaik wa sa'daik. Fayaqulu hal ballagta, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh alaihi salam, apakah engkau telah menyampaikan, yakni risalah? Fayaqulu na'am, maka Nabi Nuh alaihi salam mengatakan na'am, sudah. Fayaqalu li ummatihi, kemudian dikatakan kepada umat Nabi Nuh alaihi salam, fayaquluna ma atana min nadhirin, kata umat Nabi Nuh alaihi salam, tidak pernah datang kepada kami seorang rasul, seorang pemberi peringatan. Lihat. Fayaqulu man yashhadu laka, kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Nuh, siapa yang akan menjadi saksi untukmu wahai Nuh? Engkau mengatakan engkau telah menyampaikan. Maka Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ummatuhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya lah yang akan menjadi saksi terhadap anbiya war rusul, para nabi dan rusul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatashhaduna annahu ballagha, maka kalian, kata Rasulullah kepada sahabat, kalian kelak pada hari kiamat akan bersaksi. Wa yakunu rasulu alaikum syahida, sedangkan Rasul sendiri akan menjadi saksi untuk kalian. Bisa dipahami? Umat terdahulu siapa saksinya? Rasulullah, dan siapa? Umat Nabi, umat Rasulullah. Kita akan menjadi saksi atas umat terdahulu. Sedangkan kita, siapa yang akan menjadi saksi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Wa yakunur rasulu alaikum syahida, dan Rasul atas kalian kelak pada hari kiamat akan menjadi saksi. Falidzalika qauluhu jalla dzikruhu, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat wasata, umat yang adil, umat pertengahan. Litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian menjadi saksi di atas manusia, yakni umat terdahulu. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan Rasul atas kalian menjadi saksi. Tuh. Ini tafsiran para ulama terkait hal ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh kepada Abdullah ibnu Mas'ud untuk membacakan beberapa ayat. Ini surah An-Nisa di antaranya. Qala li Rasulullah iqra alayya. Rasul menyuruh Abdullah ibnu Mas'ud, tolong bacakan untukku. Rasul senang kalau mendengar apa? Bacaan Al-Qur'an dari siapa? Orang lain. Faqultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata Abdullah bin Mas'ud, aqra'u alaika wa alaika unzila, aku membacakan kepadamu
sedangkan Al-Quran telah diturunkan kepadamu. Bisa dipahami ya? Aku membacakan untukmu, padahal Al-Quran diturunkan kepadamu. Tanda tanya itu. Qala na'am, benar. Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Sungguh aku senang mendengar Al-Quran itu dari siapa? Orang lain. Nah, ini syarat juga boleh, Pak. Kita mendengar gitu, enak. Faqara'tu surat An-Nisa, maka aku pun membaca surah An-Nisa, kata Abdullah ibnu Mas'ud. Hatta ataitu ila hadhihi al-ayah, sampai akhirnya sampai kepada ayat ini, yakni An-Nisa 41. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid. Bagaimana jika kami datangkan min kulli ummatin bi syahid, datangkan bagi setiap umat itu syahid, saksi. Wajina bika ala haula'i syahida, dan kami datangkan kamu. Siapa yang maksud kamu di situ? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala haula'i syahida, di atas mereka semua, syahida sebagai saksi. Apa yang dikatakan Rasulullah? Hasbukal an. Hasbukal an. Cukup, cukup, cukup. Fa idza 'ainahu tadrifani, seketika kedua mata Rasulullah SAW berlinang. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menguatkan, wa wudi'al kitabu, menafsirkan ayat yang tadi telah disampaikan di atas ya. Wa wudi'al kitabu, kitab telah diletakkan. Ay kitabul a'malil ladzi fihil jalilul hakiru. Ay catatan amalan baik yang kecil, yang dianggap remeh sekalipun. Fatilul qitmir, sebesar sekulit ari. Saghirul wal kabir, kecil atau besar. Fataral mujrimina musyfiqina, engkau melihat orang-orang yang melakukan dosa musyfiqin. Mimma fihi ay min a'malihim sayyi'a wa af'alihimul qabihah. Sudah putus asa. Ya. Putus asa ketika melihat catatan amalan-amalan keburukan mereka. Wa yaqulun ya wailatana ay ya hasratana ya wailana, sungguh rugi, celakalah kami, ala ma farratna fi amalina. Ya, atas apa? Ini penyesalan mereka, penyesalan orang-orang kafir dahulu ketika di dunia, di saat catatan amalan tersebut itu diserahkan. Demikian pula surah Al-Kahfi ayat 49, ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan. Kata Ibnu Katsir, la yatruku dhanban saghiran wala kabiran wala amalan wa in saghara illa ahsaha. Tidak ada dosa sekecil apapun, tidak ada dosa besar, wala amalan, tidak pula amalan, wa in saghara, walaupun kita anggap amalan tersebut itu kecil, illa ahsaha, kecuali semua sudah dicatat. Dhabaha wa hafidhaha, sudah dicatat, betul-betul dinukil. Tuh. Maka kata Nabi SAW, ijma'u man wajada 'awdan falyati bihi wa man wajada hataban aw syai'an falyati bihi. Wallahu ta'ala wa ta'ala. Di perang Hunain, Rasulullah SAW menganjurkan kepada para sahabat agar membawa apapun yang mampu, yang bisa. Lama faraga Rasulullah min ghazwati Hunain, setelah selesai Rasulullah SAW perang Hunain, nazalna qafran minal ardi laisa fihi syai'un, tidak ada suatu apapun. Ijma'u, kumpulkan, man wajada 'awdan falyati bihi, siapa yang punya tangkai, siapa yang punya hatab, yakni kayu bakar atau apapun, silakan datang. Allah Ta'ala. Oleh karena itu hadirin rahimanillah, jangan meremehkan kebaikan ataupun sebaliknya keburukan, karena sesungguhnya faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarahu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Di pertemuan kedua ini kita masuk di kesimpulan seputar syuhada, yakni para saksi. Pertama, pada hari kiamat kelak yang akan menjadi saksi adalah al-ardul lati na'ishu 'alaiha, yaitu bumi yang kita pijak. Kelak pada hari kiamat akan menjadi saksi. Sebagaimana Allah Rabbul Alamin berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idin tuhadditsu akhbaraha. Yang dijadikan syahid adalah ini, yawma idin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Di hari itu, yakni pada hari kiamat, bumi menceritakan akhbaraha, beritanya, kisahnya, bi anna rabbaka awhalaha, bahwasannya Rabb-nya lah yang telah memerintahkan. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atadruna ma akhbaruha, ma akhbaruha, apa yang kalian pahami tentang akhbaruha? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Para sahabat, Allah dan Rasulnya tahu, yang maha mengetahui. Kata Rasulullah, fa inna akhbaruha an tashhada ala kulli abdin aw ummatin bima amila ala dhahriha. Di riwayat Imam At-Tirmidzi. Makna akhbaruha adalah an tashhada ala kulli abdin, memberikan persaksian kepada setiap hamba atau setiap umat. Memberikan persaksian kepada seorang hamba atau setiap hamba atau umat. Bima amila ala dhahriha, atas amalan apa yang telah dilakukan di atasnya, yakni di atas apa? Bumi. Antakula amila kada wa kada yauma kada wa kada, dia berkata amila kada wa, dia melakukan ini, melakukan itu di hari ini, di hari itu. Qala fahadihi akhbaruha, inilah akhbaruha. Wallahu ta'ala a'lam. Yang kedua, yang menjadi saksi, bahwa Rasuluna sallallahu alaihi wasallam fi dhalikal mawqifil 'azim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi pada mauqif, di mauqif. Yashhadu Rasul sallallahu alaihi wasallam 'alal mukadzibina wal usati min ummatihi. Rasulullah bersaksi kepada al-mukadzibina wal usat, orang-orang dusta, pelaku maksiat dari umatnya. Rasulullah SAW menjadi saksi terhadap mukadzibin, para pendusta, wal usati, dan pelaku maksiat, min ummatihi, dari umatnya. Yaqulullahu al-haqqu tabaraka wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 41-42. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa وجئنا بك على هؤلاء الشهيدا
yauma idzi yawaddu alladziina kafaru wa 'asawur rasula law tusawwa bihimul ardu wa la yaktumuna Allaha haditha. Bagaimana apabila kami datangkan min kulli ummatin bisyahid, di setiap umat seorang saksi, dan kami datangkan engkau wahai Muhammad di atas mereka sebagai saksi. Yaumaidin, pada hari itu, yawaddul ladzina kafaru, orang-orang kafir, wa asau rasulah, dan orang-orang yang bermaksiat kepada Rasul, mereka berharap lau tusawwa bihimul ardu, seandainya saja bumi itu diratakan saja. Wala yaktumunallaha haditha, mereka tidak menyembunyikan, mereka tidak mampu untuk menyembunyikan ucapan sedikit pun. Tuh. Di mauqif tersebut, orang-orang yang zalim, mutakabbirun, orang-orang yang sombong, walladzina yas'auna li isya'atil fahisyah, orang-orang yang melakukan, berupaya untuk melakukan keburukan, yatamannal murabuna wadh-dhalim, orang zalim dan yang sebagainya dari para pelaku maksiat, yatamannawna an tabtala'ahu am tabtali'ahumul ardu, mereka berharap bumi menelan mereka, bumi menelan mereka, sehingga tidak dibangkitkan. Mereka berharap seperti hewan, wa yuhalu alaihimut turab, bercampur dengan tanah, wa tusawwa bihimul ard, ya, rata dengan tanah. Wala yakifuna dzalikal mauqifil mahin, tidak berdiri di mauqif tersebut, yakni 50.000 tahun berdiri. Amam Allah azza wa jalla, di hadapan Allah azza wa jalla, di hadapan Allah azza wa jalla, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashhadu ala ma'asihim, Rasulullah di kala itu menjadi saksi atas maksiat-maksiat mereka. Allah taala wa'ala. Jadi sekali lagi, Rasulullah menjadi apa? Saksi. Bagi siapa? Orang-orang kafir. Bagi siapa? Pelaku-pelaku maksiat dari umatnya. Yang jadi dasarnya tadi, wajibna bika ala haula'i syahida, dan kami datangkan engkau wahai Muhammad di hadapan haula, mereka sebagai apa? Saksi. Pelaku maksiat. Wa kadza baqiyatul anbiya kullun yashhadu ala ummati, demikian pula seluruh yakni rasul menjadi saksi terhadap yakni kedzaliman dari umatnya. Yani surah An-Nahl ayat 84 landasan dalilnya. Wa yauma nabatsu min kulli ummatin syahida, di hari kami bangkitkan di setiap umat itu saksi. Tsumma la yu'dzanu, thumma la yu'dhanu lilladzina kafaru wa lahum yasta'tabun. Nah, tidak diberikan izin bagi orang-orang yang kafir, wa lahum yasta'tabun. Penyesalan, kemudian sudah tidak ada kesempatan. Fala majal lil isti'tabi wal i'tidar, tidak ada majal, kesempatan untuk apa? Menyebut-nyebut uzur. Sudah tidak ada kesempatan lagi. Fa huwa yauma hisabin wa jazaa, itulah hari hisab, hari pembalasan. Dan Rasul mereka menjadi apa? Saksi atas pembangkangan mereka. Demikian pula Rasulullah menjadi saksi kepada siapa? Kepada kita. Dikala kita melakukan apa? Maksiat. Waliyadzubillah. Nasallallahu ta'ala assalamu alaihi. Nah. Ketiga. Jadi yang pertama apa tadi? Bumi. Yang kedua apa? Rasul. Ketiga, wahumul malaikatu al-ashhad, para saksi. Kalau tadi secara spesifik khusus, kalau ini al-ashhad, para saksi didatangkan. Kalau tadi kan bumi bagi saksi nanti yang dipijak, ngomong nanti berbicara. Kemudian yang kedua adalah Rasul. Yang ketiga ini adalah seluruh para saksi didatangkan. Siapakah mereka? Humul malaikatu, para malaikat. War rusul, para rusul. Wal ulama wad du'at, para ulama, para du'at. Nanti
Landasan dalilnya Quran surah Hud ayat 18. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiba. Betapa zalim, sebesar-besarnya zalim orang yang melakukan kedustaan terhadap Allah. Ulaika yuraduna 'ala rabbihim, berpaling daripada mereka. Wa yaqulul asyhadu, kemudian saksi-saksi, wa yaqulul asyhad, kemudian para saksi berkata, haula'il ladzina kadzdzabu 'ala rabbihim, mereka adalah orang-orang yang dusta terhadap Rabb mereka. Ala la'natullahi 'alal zalimin, sungguh laknat Allah bagi orang-orang yang zalim. Nah, ini siapa yang maksud para saksi itu? Mereka yang menyampaikan hak kebenaran. Para malaikat, ini para rasul, termasuk siapa? Nah, para ulama, para duat menyampaikan, kelak akan menjadi saksi. Tidak bisa dia mengelak. Hak kebenaran hujah sudah tegak, sudah sampai. Apalagi di zaman, di era modern, zaman sekarang. Jelas? Ada hadis Imam Al-Bukhari, hadis Abdullah bin Umar, wa ammal akharuna wal kufaru fayunada ala rusul ashhadi haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim. Ini dijelaskan dalam hadis. Wa ammal akharuna wal kuffar, adapun mereka orang-orang kafir, fayunada ala rusim, mereka dipanggil di hadapan para saksi. Haula'il ladzina kadzabu, mereka adalah orang yang mendustakan Rabb mereka. Ala la'natullahi 'alal zalimin, bukankah sungguh laknat Allah bagi orang yang zalim. Wal asyhadhum al malaikah alladzina kanu ya'buduna min dunillah, yu'baduna min dunillah. Ya, ini para malaikat yang disembah selain daripada Allah. Wa rasul ladzina kanu yukadzibuna bima ja'u, rasul-rasul yang mereka dustakan. Wal ulama wad du'at ila Allah alladziina kanu yukdzabun, para ulama, para duat yang diperolok-olok dan didustakan, mereka akan menjadi saksi pada hari kiamat. Wa yustahza'u bihim, diperolok-olok tuh, lihat. Wal munafiqin humul asyhadu alladziina yashhaduna wa yufdahuna al-kafarah wal munafiqin wal almaniyin wal mujahidin bil ma'asi ala rusul qalal. Semua akan menjadi saksi atas mereka. Yang keempat, kita masuk yang keempat, yang ketiga tadi, yang keempat. Humal malakani, yang menjadi saksi adalah dua malaikat catat amalan. Luar biasa ini. Mau ngelak bagaimana coba? Yang menjadi saksi yang keempat adalah humal malakani, mereka adalah dua malaikat. Qala Allah Ta'ala dalam surah Qaf ayat 21-23. Waja'at kullu nafsin ma'ha sa'iqu wa syahid. Datang kullu nafsin, setiap jiwa, ma'ha, bersamaan setiap jiwa tersebut itu, sa'iqu wa syahid. Wa syahid, sa'iq yang mendorong, wa syahid dan saksi. Laqad kuntu fi ghaflatin min hada, dahulu saya melalaikan, melupakan ini, yakni hari kiamat. Fakashafna anka ghita'aka, maka kami buka tirai yang menutupmu. Fabasarukal yauma hadid, sungguh tajamlah pandanganmu hari ini. Surah Qaf ayat 21-23. Kata Ibnu Katsir, ay malakun yasukuhu ilal mahsyar, malaikat yang menggiring mereka ke padang mahsyar. Wa malakun tashhadu alaihi bi amalihi, dan malaikat yang menjadi saksi atas amalan-amalan mereka. Ada dua malaikat tadi. Satu malaikat yang menggiring ke alam mahsyar, ke padang mahsyar, dan malaikat yang menjadi saksi. Masya Allah. Dikit lagi, Pak. Kemudian di surah Fussilat ayat 19-24. Hadza huwa syahidul khamis. Sekarang saksi yang kelima. Haula'i tashhadu alaihim asma'ahum wa absarahum wa juludahum wa huna takun mufaja'ah lahum. Yang menjadi saksi
adalah pendengaran mereka, penglihatan mereka, kulit mereka akan menjadi saksi. Wa yauma yuhsyaru a'da'ullah, musuh-musuh Allah ketika dikumpulkan, ilan nari, diseret mereka ke dalam neraka, fahum yuzaun hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum, menjadi saksi atas mereka pendengaran mereka, penglihatan mereka, kulit mereka atas apa yang telah dahulu mereka lakukan. Qalu li juludihim, mereka berkata kepada kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kalian bersaksi atas kami? Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'in, Allah yang telah membuat kami bisa berbicara. Allah lah yang antaqa kulla syai'in, yang memberikan izin segala sesuatu itu berbicara. Wa huwa khalaqakum awwala marratin. Akhir. Selanjutnya, keberapa tadi? Asy-syahidu as-sadisu min syuhudi yaumil qiyamati syahadatul insani ala nafsihi, persaksian manusia atas dirinya sendiri. Persaksian manusia atas dirinya sendiri. Surah Al-An'am 130. Ya ma'asyaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha qalu syahidna 'ala anfusina. Mereka berkata, ya, kami bersaksi atas diri kami sendiri, wa gharrathumul hayatud dunya, kehidupan dunia telah menipu kami, melalaikan mereka. Wa syahidu ala anfusihim, akhirnya mereka pun diri mereka bersaksi atas diri mereka, annahum kanu kafirin, dalam keadaan kafir. Wallahu ta'ala a'lam wa alam. Hadirin rahimani rahimakumullah, inilah barangkali. Jadi ada berapa tadi saksi? Kita simpulkan saja dulu. Pertama, bumi nanti akan menjadi saksi yang dipijak. Kemudian yang kedua, para rasul. Yang ketiga, para malaikat, para ulama, dan rasul. Terus yang keempat, dua malaikat, ada yang catat amal, yang mengiring. Kemudian kelima, pendengaran, penglihatan, kulit. Yang keenam, perkesan diri kita sendiri. Ya subhanallah. Ini barangkali pertemuan pertama kita di pembahasan didatangkannya saksi dan catatan amal. Nanti insyaallah taala kita masuk di pembahasan seputar catatan amalan biidznillah taala. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala wal usmah, perlindungan fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat, dan mudah-mudahan di akhirat, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua dalam surga di atas ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.